Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak ya saya melihat di media sosial, katanya ya orang tersebut kena angin duduk. Ya kemudian dikerokin ya, kemudian tangannya dipukul-pukul, kupingnya dipukul-pukul ya. Nah ini jadi banyak mitos-mitos yang beredar di masyarakat ya tentang angin duduk. Ya semoga video ini membantu ya untuk mengenal ya apa sih sebenarnya angin duduk dan bagaimana seharusnya yang dilakukan. Karena saya melihat ya sedih sekali ya, banyak orang yang belum tahu angin duduk ini apa, bagaimana penanganannya yang harusnya ya, karena memang angin duduk ini juga bahaya ya, bisa mengancam nyawa orang, bisa meninggal ya. Jadi diharapkan ya informasi ini bisa disebarluaskan. Apa sih sebenarnya angin duduk? Nah, jadi teman-teman, angin duduk ini adalah nyeri dada. Nyeri dada di sebelah kiri yang dirasakan orang yang mengalami ini akibat gangguan sirkulasi darah. Ya, jadi darahnya itu nggak lancar ataupun bisa menyempit pembuluh darahnya, pembuluh darah jantung, ataupun bisa tersumbat. Gangguan aliran darah inilah yang menyebabkan ya adanya nanti masalah di jaringan jantung. Kalau dalam bahasa medis, yang angin duduk ini disebut dengan angina, ya angina pectoris. Nah, apa sih penyebab angin duduk ataupun angina pectoris ini? Ya seperti saya jelaskan sebelumnya, penyebab angin duduk ini ya karena penyempitan ya pembuluh darah yang menyuplai ya darah ataupun oksigen ya ke otot jantung. Nah, ketika terjadi gangguan pembuluh darah ini, itu timbullah keluhan nyeri ya, ini nyeri dada. Ya ini biasanya orang bilangnya penyakit jantung koroner. Karena otot jantung ini perlu oksigen, ya perlu nutrisi ya, karena dia tugasnya kan mompa. Ya mompa untuk memompakan darah ya dan ke seluruh tubuh. Kalau seandainya ada gangguan suplai ataupun energinya, ya otomatis dia terganggu pompanya, makanya itu ya bisa fatal sekali. Kok bisa ya menyempit? Ya jadi menyempit pembuluh darah ini disebabkan ya karena adanya plak. Ya plak kolesterol ataupun arteriosklerosis ya. Nah, jadi seperti ini ya pembuluh darah yang normal dan yang menyempit. Kalau sudah menyempit seperti ini, ya mungkin bisa tidak dirasakan ketika sedang istirahat. Nah, bisa juga dirasakan ketika aktivitas ringan, aktivitas sedang, bahkan aktivitas berat. Ya kalau yang sudah parah pun istirahat pun dia nyeri. Jadi sebenarnya angin duduk ini bisa muncul kapan saja. Ya pada siapa saja, jadi memang harus berhati-hati dan harus mengetahui penanganannya. Jadi ada beberapa faktor risiko yang meningkatkan seseorang itu mengalami angin duduk ya, ataupun nyeri dada ataupun angina ini. Yang mulai kolesterol tinggi, ya diabetes, tekanan darah tinggi atau hipertensi, ya stres, obesitas, ya merokok, kurang aktivitas ataupun kurang olahraga, adanya riwayat angin duduk juga pada keluarga, usia 45 tahun ke atas ya pada laki-laki atau 55 tahun ke atas pada perempuan. Ya sering mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Nah, jadi kalau seandainya ada riwayat-riwayat seperti tadi ataupun faktor risiko seperti tadi, ya sebaiknya jaga pola hidup sehat. Apa gejala angin duduk? Nah, jadi gejala angin duduk itu yang khas adalah nyeri dada. Nyeri dada bisa seperti ditekan ataupun ditindih, ya tembus sampai ke punggung, ada yang menjalar sampai ke tangan, ada yang menjalar sampai ke ya leher sini ya, bagian dagu sini. Nah, jadi macam-macam ya. Nah, ada gambarnya, mungkin bisa dilihat dulu ya. Nah, ini adalah gejala-gejala yang muncul ya pada kondisi angin duduk. Kemudian ada beberapa gejala yang menyertai ya selain nyeri dada tadi. Nyeri dadanya perlu digarisbawahi, ini nyeri dada sebelah kiri ya, bukan sebelah kanan. Nah, nyeri dada sebelah kiri ini ya itu bisa disertai juga dengan keringat dingin, ya lemas, pusing, ya bahkan bisa sampai muntah dan juga sesak napas. Gejala angin duduk ini bisa muncul saat beraktivitas, kemudian mereda saat istirahat. Nah, ataupun juga bisa muncul saat istirahat juga bisa. Jadi kalau seandainya dia mereda saat istirahat, itu disebut dengan angin duduk stabil. Tapi kalau tidak mereda juga, itu disebut dengan angin duduk tidak stabil ataupun angina stabil, angina tidak stabil ya. Bahaya nggak nih dok? Kira-kira perlu ke dokter nggak? Nah, jadi teman-teman, angin duduk ini
Ya kalau memang mengalaminya sebaiknya langsung ke dokter, ya ke IGD, nggak usah kemana-mana lagi, langsung ke rumah sakit ke IGD-nya. Karena kondisi angin duduk ini memang benar-benar emergensi, ya gawat darurat. Ya jadi jangan ditunda-tunda karena bisa serangan jantung yang meninggal. Nah jadi kalau seandainya teman-teman ataupun ada orang yang dicurigai ya nyeri dada, ya walaupun nyeri dadanya kira-kira ragu-ragu, tapi sebelah kiri langsung bawa ke rumah sakit saja ya. Untuk di screening nanti ya, apakah beneran itu masalah jantung, atau otot, ataupun masalah tulang ya. Jadi memang harus dicek benar-benar. Nah nanti dokter akan melakukan anamnesa ya, kemudian pemeriksaan, termasuk pemeriksaan EKG. Ya jadi nanti direkam jantungnya untuk melihat kelistrikan jantung. Normal atau tidak, ataupun ada gangguan kelistrikan atau tidak, ya itu umumnya diketahui ya dari EKG saja. Kemudian nanti bisa dicek enzim jantungnya ya melalui darah, kemudian kadar gula darah, ya kolesterol, fungsi hati dan fungsi ginjal. Jadi kalau menemukan orang kena angin duduk, jangan ditepuk-tepuk tangannya ataupun dikerokin dulu di rumah gitu ya berharap anginnya keluar. Enggak, itu bukan masalah angin ya, itu masalahnya di jantung. Ya sumbatan tadi bikin nyeri dada. Kalau dibiarkan lama-lama, makin lama omsetnya, istilahnya jaraknya dibawa ke rumah sakit, ya makin tipis, ya bisa meninggal. Jadi kalau ada rasa nyeri dada, langsung bawa ke rumah sakit aja. Ya makin cepat, makin bagus. Kalau di rumah sakit, apa saja pengobatannya? Ya nanti bisa dikasih oksigen, ya. Kemudian nanti bisa dikasih nitrogliserin, ya ataupun nitrat sublingual. Ya ini tujuannya untuk melemaskan ya otot pembuluh darah jantung ataupun melebarkan pembuluh darah jantung. Kemudian juga diberikan ya pengencer darah ya mulai dari Aspilet ataupun aspirin ya, clopidogrel. Ya tujuannya apa? Ya biar darahnya lancar. Kemudian juga bisa diberikan obat golongan statin ya, ini obat kolesterol ya mulai dari simvastatin ataupun atorvastatin. Nah, jadi penanganan angin duduk ataupun nyeri dada yang diakibatkan karena jantung koroner tadi ya itu ya nanti diperiksa, kalau memungkinkan itu dipasang ring jantung ataupun cincin jantung ya. Nah bisa juga dipasang ya operasi bypass. Jadi ya jangan sampai nyari dada itu dibiarkan ke mana-mana ya, nyantai dulu, kerja dulu ataupun tiduran dulu langsung bawa ke rumah sakit. Ya apalagi ya usia-usia tadi ya di atas 45 tahun ya, di atas 55 tahun langsung bawa aja ya, baik laki-laki maupun perempuan. Apa komplikasi angin duduk? Nah, jadi angin duduk ini komplikasinya ya itu ya bisa meninggal, jelas mengancam nyawa karena ini penyakit emergensi ataupun keluhan emergensi, jadi nggak bisa ditunda-tunda. Bagaimana dok untuk pencegahan angin duduk? Nah, untuk pencegahannya tentu kita harus melakukan pola hidup sehat, merubah gaya hidup kita yang tadinya nggak sehat jadi lebih sehat. Ya tidak merokok, tidak minum alkohol, yang berat badannya berlebih diturunkan, konsumsi makanan-makanan sehat, olahraga teratur, tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Ya jangan stres. Ya menghindari makanan-makanan yang berlemak-lemak, ya gorengan, ya berminyak-minyak, konsumsi sayur, buah-buahan ya. Jadi konsumsi makanan yang sehat-sehat. Ya olahraga teman-teman bisa pilihlah yang santai-santai, bersepeda, misalkan jogging ya, ataupun berenang. Ya main badminton yang disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Nah jadi teman-teman sudah tahu ya angin duduk itu apa. Angin duduk itu adalah nyeri dada yang diakibatkan karena pembuluh darah jantung mengalami penyempitan. Kondisi ini adalah kondisi yang emergensi, yang mengancam nyawa. Jadi nggak heran ya kalau seandainya teman-teman ketemu orang yang dikira angin duduk ataupun dicurigai angin duduk tiba-tiba meninggal. Ya itu ya karena jantungnya kena serangan jantung. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.